Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azlina Fauza. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian model STEM. Di sini model STEM di sini merupakan akronim dari Sains, Teknologi, Engineering, Mathematics. STEM merupakan pembelajaran baru dalam dunia pendidikan. STEM termasuk integrasi antara 4 disiplin ilmu, yaitu ilmu pengetahuan, teknologi, rekayasa, dan matematika dalam pendidikan yang terindisipliner dalam diterapkan berdasarkan konteks dunia nyata yang berbasis masalah. Pembelajaran STEM meliputi proses berpikir kritis, analisis, dan kolaborasi, di mana siswa mengintegrasikan proses dan konsep konteks dunia nyata. Di sini ada empat macam disiplin ilmu model pembelajaran STEM. Yang pertama, sains, merupakan ilmu tentang alam seperti fisika, kimia, dan biologi. Yang kedua ada teknologi. Teknologi di sini merupakan menerapkan keterampilan atau sebuah sistem yang digunakan dalam mengatur masyarakat. Yang ketiga yaitu engineering, yaitu merupakan pengetahuan rekayasa dengan memanfaatkan konsep-konsep dari ilmu pengetahuan dan matematika. Yang keempat ada matematik, merupakan pengetahuan yang berbasis besaran ruangan dan angka yang membutuhkan argumentasi logis. Jadi pembelajaran STEM cocok digunakan pada pembelajaran sains atau IPA, ilmu pendidikan alam. Model STEM ini dapat melatih siswa dalam menerapkan pengetahuannya di dunia nyata. Jadi model ini cocok untuk pembelajaran IPA. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, nomor absen 4 dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan pengertian model SETS atau Science, Environment, Technology, and Society. Model SETS ini adalah salah satu model pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara tulis. Model SETS ini pertama kali dikembangkan oleh Robert Yeager pada tahun 1985. Model SETS merupakan salah satu model pembelajaran yang memusatkan permasalahan dari dunia nyata yang memiliki komponen sains dan teknologi dari perspektif siswa. Di dalamnya terdapat konsep-konsep dan proses. Selanjutnya, siswa diajak untuk menginvestigasi, menganalisis, dan menerapkan konsep dan proses itu pada situasi yang nyata. Model SETS juga disebut dengan model saling kemas. Model pembelajaran saling kemas itu adalah model pembelajaran yang mengutamakan penyelesaian masalah atau isu di masyarakat dengan aplikasi konsep IPA dan teknologi. Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Pembelajaran IPA yang berpusat pada guru dan buku akan membuat siswa pasif. Seharusnya siswa menemukan pengetahuannya sendiri melalui pengamatan lingkungan, penyelesaian masalah di masyarakat sehingga peduli terhadap lingkungan. Pembelajaran ini juga memberikan peluang terhadap pemikiran yang lebih mendalam tentang keterkaitan timbal balik antara sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat. Untuk menerapkan konsep dan proses sains dalam lingkungan sehari-hari, siswa juga meningkatkan rasa ingin tahu siswa terhadap alam dan lingkungannya. Sikap atau kesopanan siswa terkait sains dan pekerjaan secara signifikan dapat meningkatkan kreativitas siswa yang relevan dengan sains, seperti kuantitas dan kualitas pertanyaan dan karya tulis siswa. Dalam model pembelajaran SETS, siswa diarahkan kepada pemberian pengalaman secara langsung. Secara aktif, siswa mencari informasi antara lain dengan terjun ke masyarakat untuk mencari data sebagai dasar membuat kesimpulan atau jawaban dari masalah pokok yang dihadapi masyarakat, sehingga nantinya dapat memberikan saran-saran berdasarkan temuannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Ahmad Faisal Nur, nomor absen 12 dari kelompok 8.
Adapun tahapan-tahapan ataupun sintak model dari model STEM ini ada beberapa tahapan. Yang tahap pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Nah, pada tahap ini siswa mengidentifikasi topik yang akan diinvestigasinya, kemudian siswa mengamati sumber permasalahan yang telah ditentukan oleh guru yang disajikan melalui media seperti LCD. Nah, jadi pemberian masalah di sini yaitu dari gurunya sendiri, dan siswa akan diminta untuk mengidentifikasi masalah tersebut. Tahapan kedua yaitu tahap bertukar pikiran ataupun diskusi. Nah, pada tahap ini siswa bersama bimbingan guru akan merencanakan beberapa rencana atau rancangan. Yang pertama, mengapa hal tersebut dapat terjadi. Yang kedua, bagaimana mereka akan menyikapinya. Yang ketiga, siapa dan melakukan apa. Dan yang keempat atau yang terakhir, untuk tujuan apa mereka menyelidiki topik tersebut. Nah, jadi seluruh siswa dalam kelompok akan melaksanakan diskusi mengenai keempat hal yang telah mereka rencanakan tadi. Selain itu, di sini peran guru sebagai fasilitator sangat tampak pada tahap ini, karena guru akan aktif memberikan penjelasan dan informasi tentang bagaimana yang harus dilakukan siswa pada tahap perencanaan ini. Tahapan selanjutnya atau tahapan ketiga yaitu tahap desain. Nah, pada tahap ini yaitu siswa akan membuat suatu proyek investigasi, di mana kegiatan pada tahap ini sebagai berikut. Yang pertama, siswa akan mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan membuat simpulan terkait dengan permasalahan yang telah mereka selidiki. Jadi setelah mereka merencanakannya dengan matang, setelah mendiskusikannya tadi, setelah tahapan diskusi, jadi mereka akan merancangnya dalam sebuah LKS atau lembar kegiatan siswa. Tahapan keempat yaitu tahapan membangun atau konstruk. Tahap konstruk ini, pada tahap ini biasanya kegiatan siswa yang dilakukan yaitu anggota kelompok akan menentukan bahan apa saja yang diperlukan. Karena di sini sifatnya akan membangun, jadi siswa akan memikirkan atau merancang apa saja yang akan mereka butuhkan untuk membuat suatu proyek tersebut. Terus anggota kelompok akan menentukan biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan proyek mereka. Jadi selain menentukan bahan, mereka akan menentukan biaya yang akan dikeluarkan atau berapa yang akan mereka keluarkan untuk suatu proyek tersebut. Yang tahapan kelima yaitu tahap tes evaluasi dan desain ulang. Nah, pada tahap tes evaluasi ini biasanya merupakan tahap penyajian laporan akhir. Nah, kegiatan pembelajaran di kelas pada tahapan ini biasanya terurut sebagai berikut. Yang pertama, penyajian kelompok pada keseluruhan kelas dalam berbagai variasi bentuk penyajian. Nah, jadi penyajian kelompok pada keseluruhan kelas itu berbeda-beda, jadi berbagai variasi, jadi tidak monoton sama seperti itu semua kelompok. Terus pendengar evaluasi akan mengevaluasi atau mengklarifikasi dan mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan terhadap topik yang mereka sajikan. Jadi para pendengar atau para audiens di dalam ruangan tersebut akan bisa memberikan tanggapan mengenai permasalahan yang mereka bahas pada hari itu. Yang itu dinamakan pada tahap evaluasi. Jadi setelah mereka memberikan tanggapan, kelompok tersebut akan menerima masukan dari kelompok-kelompok lain ataupun dari gurunya. Jadi mereka kemungkinan akan memperbaikinya, yaitu tadi sebagai tahap desain ulang. Jadi bukan didesain ulang, maksudnya di sini yaitu hanya memperbaiki beberapa kesalahan saja. Yang tahapan keenam atau tahap terakhir yaitu adalah tahap berbagi solusi. Nah, pada tahap berbagi solusi ini biasanya kegiatan guru atau siswa dalam pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, siswa menggabungkan masukan-masukan tentang topiknya. Nah, jadi setelah mendapatkan masukan dari para teman-temannya tadi atau dari gurunya, mereka akan menggabungkan masukan tersebut mengenai pekerjaan ataupun yang telah mereka lakukan. Terus guru dan siswa akan berkolaborasi mengevaluasi tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan pada hari itu. Nah, jadi pada tahapan ini guru akan memberikan kesempatan pada siswa untuk menyampaikan kesulitan apa saja yang mereka alami selama pembuatan proyek ini. Kita masuk ke langkah-langkah pembelajaran model SETS. Di sini ada 4 tahap menurut Jaeger tahun 1992. Nah, tahap pertama yaitu ada tahap invitation, di mana pada tahap invitation ini peserta didik itu menggali isu atau masalah terlebih dahulu.
Kemudian menghubungkan pembelajaran baru dengan pembelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, di sini pada topik tahap invitation ini, topiknya itu dapat bersifat global maupun lokal, tetapi harus merupakan minat dari peserta didik atau siswa itu sendiri. Contohnya misalnya apersepsi di dalam kehidupan juga dapat dilakukan, yaitu mengaitkan peristiwa yang telah diketahui siswa dengan materi yang akan dibahas. Kemudian kita masuk ke tahap kedua, yaitu tahap exploration. Pada tahap exploration itu siswa merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik terhadap isu sains dan teknologi, merumuskan solusi-solusi alternatif, merancang dan melakukan kegiatan eksperimen atau percobaan. Kemudian siswa itu pada tahap ini, guru dan siswa itu mengidentifikasi daerah-daerah kritis penyelidikan. Data-datanya itu biasanya dikumpulkan melalui pertanyaan-pertanyaan atau wawancara. Kemudian dianalisis. Data dan informasinya itu biasanya diperoleh dari telekomunikasi, perpustakaan, jurnal, atau sumber-sumber dokumen yang dianggap dapat dipercaya. Misalnya, pemahaman tentang hujan asam. Nah, itu dilakukan dalam laboratorium untuk menyelidiki sifat-sifat asam dan basa. Penyelidikan ini itu dengan tujuan memberikan pemahaman dasar untuk pengembangan pengujian hipotesis dan mengusulkan tindakan. Kemudian kita masuk ke tahap pengajuan eksplanasi dan solusi. Di sini siswa membangun konsep, siswa berdiskusi. Pada tahap ini tuh prosesnya termasuk kepada komunikasi lebih lanjut dengan para ahli di lapangan. Kenapa? Karena pengembangannya itu lebih lanjut, dia memperbaiki, kemudian menguji hipotesis mereka, dan kemudian mengembangkan penjelasan alternatif untuk mengambil sebuah solusi atau tindakan. Nah, kemudian hasil tersebut itu dilaporkan dan disajikan kepada rekan-rekan kelas untuk menggambarkan temuan yang telah dilaksanakan observasi tadi. Kemudian masuk ke tahap tindak lanjut. Nah, di sini siswa menjelaskan fenomena alam berdasarkan konsep yang disusun. Menjelaskan berbagai aplikasi untuk memberikan makna serta refleksi pemahaman konsep. Dalam tahap ini tuh ada tahap aplikasi, di mana siswa itu diberikan kesempatan untuk menggunakan konsep yang diperoleh, seperti menghadapi aksi nyata yang ditemukan pada tahap invitasi tadi. Nah, kemudian guru itu memberikan pemahaman konsep, yaitu guru memberikan penguatan. Dengan demikian, SETS dapat membantu siswa dalam mengetahui ilmu sains dan teknologi yang dapat berpengaruh terhadap lingkungan dan masyarakat. Ya, di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya selanjutnya, yang mana di sini saya menjelaskan tentang langkah-langkah contoh skenario pembelajaran IPA pada kelas 6. Yang pertama, guru memberikan materi atau permasalahan mengenai gerhana bulan, yang mana gerhana tersebut terjadi saat sebagian atau keseluruhan permukaan tertutup oleh bayangan bumi. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan sederhana mengenai macam-macam gerhana bulan. Guru bertanya kepada siswa untuk merangsang pemikiran kritis siswa tentang gerhana bulan. Yang ketiga, setelah guru mengajukan pertanyaan, guru memberikan penjelasan tentang materi gerhana bulan berdasarkan gagasan dari siswa. Yang keempat, guru membagi siswa terdiri dari beberapa kelompok, yang mana pada setiap kelompok mendapat materi bahasan yang berbeda, namun dalam ruang lingkup pembahasan yang sama, yaitu mengenai gerhana bulan. Yang kelima, guru memberikan rumusan masalah mengenai materi yang akan dibahas pada setiap kelompok, misalnya pengertian gerhana bulan, mengapa gerhana bulan terjadi, dan lain-lain. Yang keenam, dengan masalah yang diberikan, guru siswa bersama kelompok mendiskusikan permasalahan tersebut untuk mengumpulkan data, kemudian menarik sebuah kesimpulan berdasarkan hasil diskusi kelompok mereka. Yang ketujuh, siswa melakukan pengamatan dengan didampingi guru tentang gerhana bulan dengan menggunakan media teleskop dan globe. Kemudian hasil pengamatannya disampaikan kepada teman-teman di kelas untuk menggambarkan hasil pengamatan yang didapat siswa tersebut dan dapat memecahkan masalah berdasarkan informasi yang didapat. 8. Guru memberikan penguatan pemahaman konsep kepada siswa mengenai kajian materi gerhana bulan yang telah mereka amati sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoiria, nomor absen 28. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai kelebihan serta kekurangan dalam model pembelajaran STEM. Baiklah, kita akan bahas yang pertama mengenai kelebihan model pembelajaran STEM. Dalam model pembelajaran STEM, itu menghindari materi yang oriented dalam pendidikan tanpa mengetahui masalah-masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian,
peserta didik memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dengan penalaran sains, teknologi, dan juga lingkungan. Kemudian, pembelajaran sains itu lebih bermakna di mana pembelajaran dilakukan secara langsung dan berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam lingkungan masyarakat. Kemudian, meningkatkan kemampuan peserta didik untuk mengaplikasikan konsep, keterampilan proses, kreativitas, serta sikap menghargai produk teknologi dan juga bertanggung jawab atas masalah yang muncul di lingkungan masyarakat. Kemudian, adanya kegiatan berkelompok dapat memupuk kerjasama antar siswa dan juga sikap toleransi, yaitu saling menghargai pendapat satu sama lain. Dimana yang kita tahu bahwa dalam kegiatan berkelompok itu pasti setiap siswa memiliki perbedaan pendapat. Kemudian mampu menciptakan suatu gagasan atau karya yang dapat bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi perkembangan sains dan teknologi tersebut. Kemudian selanjutnya adalah kekurangan dari model pembelajaran STEM. Yang pertama yaitu siswa mengalami kesulitan dalam menghubungkan atau mengaitkan unsur-unsur dalam pembelajaran. Kemudian waktu yang digunakan atau waktu yang diperlukan dalam proses pembelajaran itu relatif lebih lama, dan juga model pembelajaran STEM ini hanya dapat diaplikasikan kepada kelas tinggi saja, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Mungkin itu saja penjelasan mengenai kelebihan serta kekurangan model pembelajaran STEM dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Purnamasari, nomor absen 49. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan STEP. Adapun kelebihan STEP adalah siswa memiliki kemampuan memandang sesuatu secara integrasi dengan memerhatikan keempat unsur STEP sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pengetahuan yang telah dimiliki. Selanjutnya, melatih siswa untuk peka terhadap masalah yang sedang berkembang di lingkungan masyarakat atau mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, siswa memiliki kemampuan terhadap lingkungan, kehidupan sekitar, atau sistem kehidupan dengan pengetahuan lainnya. Pengembangan sains dapat mempengaruhi teknologi informasi di masyarakat secara timbal balik. Siswa menjadi lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Adalah kelemahan yang ada pada STEP. Satu siswa mengalami kesulitan dalam menghubungkan atau mengaitkan antara unsur-unsur STEP dalam pembelajaran. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk memahami pembelajaran. Yang ketiga, pendekatan STEP hanya dapat diterapkan di kelas atas saja. Yang ketiga, bagi guru yang tidak berwawasan luas akan sulit untuk memberikan pembelajaran ini.